Selama lebih dari 30 tahun, serial anak-anak Power Rangers telah menemani anak-anak di seluruh dunia dengan serial TV-nya yang ikonik. Dan selama itu pula, Power Rangers telah merilis puluhan season sejak tayang pertama kali pada tahun 1993 silam, dengan season pertamanya yang berjudul Mighty Morphin Power Rangers. Di setiap tahunnya, selalu ada saja pembaharuan season dengan tema-tema dan pemain yang berbeda. Pada tahun 2024 ini, season terakhir Power Rangers yang berjudul Cosmic Fury tayang di Netflix. Agak berbeda dengan season sebelumnya yang tayang di stasiun TV konvensional. Season ini hadir dengan format streaming, dan ternyata diumumkan pula kalau season Cosmic Fury ini adalah season terakhir dari Power Rangers yang dimulai sejak tahun 1993 silam. Dan artinya, segala kontinuitas cerita Power Rangers berakhir di Cosmic Fury. Selama masa tayangnya, franchise ini banyak mendapatkan momen berharga di dalam masa penayangannya. Dan apakah kedepannya bakal ada season terbaru dari Power Rangers dan apa saja momen-momen paling penting selama masa tayang Power Rangers ini, Arsip Biru akan coba mengungkapnya di video kali ini. Ide tentang Power Rangers ini sebenarnya pertama kali ditawarkan ke berbagai stasiun TV di Amerika pada tahun 1987, di mana saat itu sebelumnya pimpinan Saban Entertainment yang sedang berlibur ke Jepang menyaksikan serial anak-anak yang unik, yang mana setiap karakter utama di serial tersebut menggunakan kode warna yang berbeda di masing-masing karakternya. Para jagoan ini menggunakan kostum spandex dan helm dengan warna yang senada, yang sepenuhnya helm tersebut menutupi wajah. Serial ini bernama Super Sentai. Tertarik dengan konsep Super Sentai, ia berusaha mendapatkan lisensi agar dapat mengadaptasinya untuk tayangan TV di Amerika Serikat. Haim Saban mengadopsi Bioman sebagai season pertama untuk Power Rangers dengan 5 tokoh utama bernama Jason, Billy, Kimberly, Trini, dan Zack, yang masing-masing mewakili warna merah, biru, pink, kuning, dan hijau. Setelah syuting episode pilot untuk adaptasi ini rampung, Haim Saban menawarkannya ke berbagai stasiun televisi di Amerika Serikat. Namun pada saat itu, proyek pilot ini tidak mendapatkan tanggapan yang menyenangkan karena rata-rata stasiun televisi ini menganggap aneh konsep dari Power Rangers ini. Dan akhirnya, episode pilot ini gagal tayang di televisi. Tidak menyerah, Haim Saban terus mengembangkan konsep ini, hingga akhirnya pada tahun 1992, Haim Saban mendapatkan kontrak dengan Fox Kids untuk menayangkan serial TV ini. Seluruh konsep Power Rangers dari episode pilot yang gagal tayang ini diupdate kembali. Semua pemain diganti, walaupun masih memakai karakter yang sama. Dan tema dari serial aslinya di Jepang, Bioman juga digantikan oleh Zyuranger, yang kebetulan tayang pada tahun 1992 silam. Jika di Bioman menggunakan tema luar angkasa, maka di Zyuranger mereka menggunakan konsep hewan prasejarah. Dan segera saja, syuting episode pilot yang baru pun dilakukan. Namun ternyata masih ada kendala lain. Pemeran Ranger Kuning yang diperankan oleh aktris Latin Audrey Du Bois memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek ini. Ia memutuskan pergi setelah tidak puas akan nilai kontrak yang ia dapat. Dan akhirnya, syuting pilot pun dilakukan ulang dengan pemeran Ranger Kuning yang kita kenal sekarang, Thuy Trang, yang sayangnya pada tahun 2001 silam harus meninggal dunia karena kecelakaan maut. Saat pertama kali tayang, pada 28 Agustus 1993, serial ini seketika menjadi fenomena di Amerika Serikat. Walaupun ditunjukkan untuk anak-anak, namun serial ini ternyata mampu mendapatkan peminat dari berbagai kalangan, dari remaja hingga dewasa. Konsep unik pahlawan warna-warni ini dinilai sebagai sesuatu yang baru pada saat itu untuk televisi Amerika. Apalagi kemudian, lisensi Mighty Morphin Power Rangers ini mendapatkan hak siarnya di berbagai negara lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan fenomena Power Rangers ini kini mendunia. Masing-masing karakternya seakan memiliki penggemar yang setia.
Serial Mighty Morphin Power Rangers bertahan dengan 3 musim, di mana setelahnya, setiap tahunnya selalu ada musim terbaru dengan pemain yang berbeda, dan tentu saja dengan tema yang berbeda pula. Selama 30 tahun tayang, Power Rangers hadir dengan berbagai tema di setiap musimnya. Yang paling mendominasi selama ini adalah tema hewan modern, kendaraan, dan hewan prasejarah. Sementara tema lainnya yang muncul sesekali adalah tema luar angkasa, ninja, dan samurai. Tema-tema dalam Power Rangers ini seakan berulang di setiap masanya. Hal ini disesuaikan dengan serial aslinya di Jepang, yaitu franchise Super Sentai sendiri. Versi Amerikanya yaitu Power Rangers biasanya menambahkan sedikit tema yang sesuai dengan pasar Amerika. Dalam season kedua Mighty Morphin Power Rangers, pihak Saban bahkan tidak menyertakan kostum yang diadaptasi dari Die Ranger. Mereka hanya mengadaptasi tema robot dan adegan pertarungannya saja. Hal ini karena serial aslinya, Die Ranger sangat kental dengan tema mitologi Cina yang saat itu tidak terlalu populer di Amerika Serikat. Di beberapa tema lainnya, ada juga serial Power Rangers yang betul-betul mengikuti tema serial Jepangnya, hanya ditambah berbagai aksen lainnya. Dan bahkan, dalam beberapa season, ada tema yang dicampur, seperti dalam Power Rangers RPM, di mana mereka menggabungkan tema hewan dan kendaraan sekaligus. Selama ini, berbagai kode warna yang direpresentasikan karakternya paling sering adalah kombinasi warna merah, biru, hijau, kuning, dan merah muda. Dan disusul dengan kombinasi warna merah, biru, hitam, kuning, dan merah muda. Dan tambahan Ranger ke-6 yang biasanya berwarna putih, walaupun di awal Ranger hijau diperkenalkan sebagai Ranger ke-6. Hal ini membuat Ranger merah dan Ranger biru menjadi warna Rangers yang selalu muncul di setiap seasonnya, disusul dengan Ranger kuning yang absen di 2 season Power Rangers, yaitu di Power Ranger Dino Fury dan Cosmic Fury. Jumlah Ranger yang paling umum adalah 5 orang, dengan tambahan 1 Rangers ke-6, dan di beberapa season ada yang hanya terdiri dari 3 orang tim inti, dengan tambahan 2 anggota lainnya. Power Rangers selama masa tayangnya juga diwarnai berbagai kontroversi. Di awal penayangannya, Power Rangers dikritik karena banyak adegan yang dianggap terlalu menonjolkan adegan kekerasan yang tidak pantas untuk konsumsi anak-anak. Di Malaysia bahkan, season pertama Power Rangers menghapus judul Mighty Morphin karena ada kata morphin yang mirip dengan kata morphine. Kontroversi lainnya adalah isu rasisme. Di season pertamanya, Rangers hitam dan Ranger kuning dianggap sebagai tindakan rasis dengan menempatkan aktor kulit hitam untuk Ranger hitam dan Rangers kuningnya dimainkan oleh aktris Asia. Ada juga kontroversi tentang kecilnya bayaran yang diterima oleh para pemainnya. Di pertengahan season keduanya, ketiga pemain angkatan pertama Power Rangers, Austin St. John, Walter Emanuel, dan Tui Trang memutuskan untuk hengkang karena masalah bayaran yang rendah, ditambah dengan perlindungan hukum yang lemah untuk mereka. Para pemain Power Rangers angkatan pertama tidak memiliki manajer dan tidak tergabung dalam serikat pekerja, sehingga masing-masing pemain hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa agen atau manajer yang melindungi. Dalam season selanjutnya, kontroversi di balik Power Rangers ini seakan bermunculan seiring bergantinya musim demi musim. Kasus kematian pemain utama, kasus kriminal, dan berbagai kasus lainnya mewarnai di beberapa pemain Power Rangers dalam musim-musim selanjutnya. Selama 30 tahun tayang serial ini, franchise Power Rangers telah menghadirkan 3 film layar lebar. Yang pertama dirilis tahun 1995 silam, yang berjudul Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Versi film ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan serial aslinya. Dalam versi film ini, memiliki cerita yang sama sekali tidak terkoneksi dengan alur cerita serial TV-nya.
Tahun 1997 silam, film kedua hadir. Film ini merupakan crossover dari season keempat menuju season kelima yang saat itu akan tayang, yaitu Power Rangers Turbo. Film ini berjudul Power Rangers Turbo The Movie. Berbeda dengan film pertama, film ini merupakan lanjutan dari season sebelumnya dan menjadi jembatan menuju season terbaru dari Power Rangers, yaitu Power Rangers Turbo. Tidak ada perubahan kostum ataupun modifikasi kostum, semuanya sesuai dengan serial aslinya. Tahun 2016 silam, setelah bertahun-tahun sebelumnya ide film Power Rangers dikembangkan, akhirnya diproduksi juga film ketiga Power Rangers yang dirilis di bawah studio film besar dan digadang-gadang akan menjadi film box office. Film ini berkonsep remake atau reboot yang diangkat dari season pertama Power Rangers yang menghidupkan kembali karakter Jason, Billy, dan kawan-kawan dengan pemain baru yang masih fresh dan cerita yang lebih realistis dan terkesan serius. Tahun 2017, akhirnya film ini pun dirilis dan direncanakan akan menjadi film pertama dari film franchise yang baru. Namun sayang, film ini gagal di pasaran. Hal ini dipicu karena para penggemar merasa film ini kurang mengadaptasi karakter dan cerita dari season pertama Power Rangers. Dan penggemar juga merasa film ini minim aksi dan akhirnya rencana sequel Power Rangers ini gagal. Beberapa tahun setelahnya, Netflix juga berencana membuat versi terbaru film Power Rangers. Namun seiring waktu, akhirnya proyek film ini gagal dilaksanakan. Franchise ini diproduksi oleh Saban di awal-awal tayang. Pertengahan era 2000-an, franchise ini sempat dipegang oleh Disney dan akhirnya kembali ke tangan Saban, yang pada akhirnya pula Saban diakuisisi oleh Hasbro yang juga memproduksi mainan Power Rangers. Power Rangers pertama tayang di Fox Kids. Seiring waktu, serial ini juga tayang di stasiun TV Jetix, Nickelodeon Kids, ABC Kids, dan akhirnya di Netflix. Di mana di Netflix ini, Power Rangers mulai merilis versi mereka sendiri, yaitu Power Rangers Cosmic Fury, di mana kostumnya merupakan kostum original dan tidak mengadopsi versi Jepangnya. Seiring waktu, Power Rangers menjadi bagian penting dalam industri hiburan untuk anak-anak. Mainan dan action figurnya selalu laris. Ditambah kemudian, franchise ini melebarkan sayapnya dengan merilis versi komiknya yang hingga saat ini masih beredar di pasaran. Season Cosmic Fury merupakan season terakhir Power Rangers. Tadinya, Netflix akan merilis versi terbaru yang tidak ada hubungannya dengan continuity Power Rangers sebelumnya, alias versi reboot. Namun entah mengapa, Netflix kemudian memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Hingga saat ini, belum jelas apakah akan muncul season terbaru dari Power Rangers.